Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini wabarakatuh. kami akan menjelaskan materi mengenai modulasi berupa analog dan digital. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, diantaranya ada Alif Haikal, saya Herunisa, dan Desi Fatimah. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai apa sih artinya modulasi. Nah, modulasi itu merupakan pengaturan parameter dari sinyal pembawa atau carrier yang berfrekuensi tinggi sesuai dengan sinyal informasi atau permodulasi yang frekuensinya lebih rendah sehingga informasi tadi dapat disampaikan. Ya, Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa sih harus ada modulasi gitu? Nah, di sini kita akan menyampaikan beberapa alasan mengapa sih diperlukannya modulasi, yaitu yang pertama, meminimalisasi interferensi sinyal pada pengiriman informasi yang menggunakan frekuensi sama atau berdekatan. Yang kedua, dimensi antena menjadi lebih mudah diwujudkan, serta yang terakhir, sinyal termodulasi dapat dimultiplexing dan ditransmisikan via sebuah saluran transmisi. Nah, di sini merupakan gambar mengenai prinsip dari dasar-dasar modulasi, yaitu informasi atau sinyal informasi dikirimkan melalui sinyal pembawa atau carrier dan nanti akan dikirimkan kemudian diterima oleh demodulator, kemudian informasi tersebut akan disampaikan. Pada modulasi juga terdapat 2 jenis, yaitu diantaranya ada modulasi analog dan modulasi digital. Pada modulasi analog, sinyal analog merupakan sinyal data yang berbentuk gelombang kontinu atau terus-menerus. Teknik modulasi untuk sinyal informasi analog dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan parameter suatu gelombang sinus. Lalu ada modulasi digital. Modulasi digital ini merupakan sebuah proses penumpangan sinyal digital ke dalam sinyal pembawa atau carrier sinyal. Modulasi digital pada dasarnya adalah proses pemodifikasian sifat dan karakteristik gelombang pembawa sehingga berbentuk hasil gelombang pembawanya memiliki ciri-ciri bit 0 atau 1. Dalam modulasi analog terdapat beberapa jenis, diantaranya ada amplitude modulation atau AM, terus ada frequency modulation atau FM, dan ada phase modulation atau PM. Nah, yang pertama ini modulasi amplituda atau AM. Amplitude modulation atau modulasi amplituda adalah proses pemodulasian sinyal frekuensi rendah atau sinyal informasi pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi tanpa mengubah frekuensinya. Pada AM, amplitude sinyal carrier diubah-ubah sesuai dengan nilai sesaat dari sinyal pemodulasi sehingga bentuk gelombang luar atau selubung dari sinyal termodulasi mengikuti bentuk sinyal permodulasi. Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fatimah, NIM 1908764. Okay, in here I wanted to presentation about modulator dan untuk persamaan dari sinyal termodulisasi AM. Jadi kita sedang melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, bahwa sinyal termodulasi sendiri rumusnya adalah AC atau amplitude C dikali 1 ditambah dengan KA dikali dengan sinyal informasi, kemudian dikali dengan cos omega C kali T. Kalian bisa menambahkan ini dulu, ditambah kemudian dikali AC dan cos omega CT, atau misalkan mau dikali silang, sama saja. Nah, untuk omega C sendiri itu kan kita tahu ya rumusnya bahwa omega C itu sama dengan 2 I F. Nah, karena di sini untuk frekuensi sudutnya sendiri itu ketika kita mau cari nilai C, karena hubungan omega C dan juga frekuensi linear atau FC, maka untuk mencari C sendiri itu rumusnya 2Pi kali FC. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita ketika mau mencari yang namanya sinyal termodulasi untuk frekuensi tinggi, selain menggunakan rumus dari ST tadi, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, jadi untuk mencari sinyal termodulasi berfrekuensi tinggi atau EAM, kita bisa cari dari ini. Dia adalah EC itu adalah sinyal pembawa berfrekuensi tinggi, di mana EC itu adalah F
VC dikali sin omega C kali T. Nah, kemudian selain itu kita juga membutuhkan EM atau dia sinyal data berfrekuensi rendah, di mana EM itu sendiri rumusnya adalah FM cos 2pi FMT dikali dengan ini namanya itu pi juga ya. Nah, untuk sinyal termodulisasi berfrekuensi tinggi atau EAM itu rumusnya adalah FC, di mana FC itu adalah tegangan untuk carriernya ditambah dengan FM cos 2pi FMT kemudian dikalikan dengan cos 2pi FC kali T. Nah, kita tahu ya, untuk lebih menyederhanakan ini, untuk membuat dia bentuknya jadi seperti ini, ada carry, ada LSB, ada USB, low ya, ini namanya low side pin, ada upper side pin. Nanti di sini untuk masing-masing komponen ini kan kita bisa bilang itu ada dua komponen ya, di mana ada FC sendiri, kemudian ada FM dikali ini layar punya ini. Nah, kita kalikan masing-masing dari dua komponen ini dikali dengan FC per FC. Nah, ketika sudah dikali FC dan FC kan tambah persamaannya jadi kayak gini nih. Jadi FC per FC kali FM sebut aja misalkan ini ya, jadi di sini ya. Oke, dia dikali cos dari I FC Nah, seperti ini ya. Ini untuk yang bagian ini harusnya ini tambah ini. Nah, di dua sisi ini itu kan ada yang sama ya unsurnya di sini. Ini punya FC, punya C. Kita keluarin karena di sini kondisinya adalah tambah. Jadi FC itu sama dengan, nah FC per FC itu berapa? 1 kan? Jadi kita sama dengan, nah, jadi AM sama dengan FC-nya keluarin, lalu kita masukkan FC per FC kan 1, 1. Nah, yang ini tadi FC ini udah dikeluarin ke sini, jadi ini kan. Dan yang tersisa adalah FM per FC. Nah, masuk ke persamaan yang ini. Jadi seperti ini persamaannya. Nah, kemudian setelah itu kita tahu kan bahwa modulasi dari tadi apa namanya informasi sinyal informasi dari itu kan atau MAM itu kan rumusnya FM per FC. Nah, jadi FM per FC ini kita langsung ubah jadi bentuk M ya. Kemudian dia dikalikan silang. Nah, jadilah seperti ini. Jadi pertama nih FC dikali 1, kemudian dikali dengan cos ini, jadilah ini ya. Kemudian FC dikali dengan ini, MAM cos 2pi FMT, kemudian dikali dengan cos ini, jadilah persamaannya ini. Nah, dari sini kita bisa langsung klasifikasi bahwa yang pertama ini namanya carrier, sinyal carrier atau sinyal pembawa ya. Nah, untuk yang ini nih sesuai dengan rumus matematika, cos A kali cos B, ia akan membentuk persamaan di mana jadi seperti ini. Cos A
E. Kemudian ini di dalam kurung dulu ya. Ini cos kurang D. Cuma ini kebalikannya, nggak apa-apa, dibalik sama aja. Jadi yang ini kita keluarin dulu, jadilah yang ini. Oh, ini kurang setengah. Nah, sorry. Setengah kali cos A tambah B ditambah cos A, ini A ya, dan X kurang B. Jadilah seperti ini. Jadi rumusnya untuk yang FC, MA, ini dikeluarin, setengahnya juga ikut dikeluarin ke sini. Yang tersisa cos A ditambah BA, misalkan yang ini. Dan misalkan A itu 2Pi FMT, kemudian untuk yang B yang ini, yang 2Pi FC kali T. Nah, jadilah persamaan ini, cos 2Pi kali FC kurang FM kali T ditambah cos 2Pi kali FC ditambah FM kali T. Nah, untuk yang kurang, karena kurang itu berarti kan otomatis di bawahnya standarnya. Berarti artinya low. Maka untuk yang kurang ini dia masuknya adalah low side pain. Untuk yang tambah berarti kan dia di atas dari standarnya. Jadi dia upper side pain. Jadi untuk mencari carrier rumusnya ini, ketika ditanya carrier, dan untuk mencari LSB rumusnya ini, mencari USB rumusnya ini. Oke. Sekarang kita lanjut untuk pembahasan indeks modulasi. Indeks modulasi sendiri, dia lamanya adalah M ya. M tadi seperti yang di sini ya. MAM itu indeks modulasi ya, itu FM per FC. FM per FC. Di mana FM itu adalah tegangan untuk yang modulasi, yang ini adalah tegangan untuk carriernya. Nah, kita bisa lihat dari grafik gelombang sinusoida ya, bahwa kan kita tahu ya, ketika ini nih yang di dalam gelombang di dalam sama di luar digabungkan, dia akan menjadi yang namanya sinyal termodulasi frekuensi tinggi ya. Nah, dari sini untuk tegangan osiloskop ya, untuk mencari, kan kita ketika mau cari indeks modulasi butuh FM sama FC. Nah, mencari FM sendiri rumusnya ini, Vmax dikurang Vmin dibagi 2, di mana Vmax itu adalah tinggi dari gelombang termodulasinya, dari, berarti masuknya itu adalah amplitudo ya. Amplitudo itu Vmax. Itu kan ketika ini begini sampai titik 0 sini. Nah, untuk Vmin-nya itu kita kan ibaratkan ini ada 2 gelombang ya, gelombang yang keseluruhan sama gelombang yang ini. Untuk yang Vmin itu dia amplitudo yang kecil dari sini ke sini. Di Vmax itu dari yang besar puncak ke titik 0 atau dari bawah ke 0 juga boleh. Untuk yang Vmin ya benar dari yang ini, yang gelombang kecil ini, dari titik ini sampai ke titik ujung sini ya. Nah, kebalikannya kalau untuk tegangan carriernya, dia ditambah Vmax ditambah Vmin dibagi 2. Untuk presentasi modulasinya sekarang ya, presentase ya, berarti dalam persen. Itu modulasi sendiri rumusnya Vmax, selain kita pakai rumus ini, yang ini bisa juga pakai rumus yang ini aja nih. Vmax dikurang Vmin per Vmax ditambah Vmin, kemudian kalau karena presentase maka dikalikan 100%. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Oke. Ya, kita tahu ya bahwa Vmax-nya kita harus tentuin dulu Vmax-nya yang mana, untuk Vmin-nya itu yang mana. Kita baca dulu di sini bahwa ini ada 5,9, ada 1,2. Otomatis karena di sini ada tulisan Vmax-nya itu adalah 5,9 dan Vmin-nya adalah 1,2, kita disuruh mencari FC, FM, dan M pada skala 2 V per volt. Oke, pertama kita cari dulu untuk FC-nya.
FC kita bisa cari dari rumus yang tadi FC ini. Imax ditambah Imin kedua kan, nah ditambah 5,9 tambah 1,2 per 2. Berapa kalau ditambah? Sini adalah 7,1 per 2, berarti sama dengan 3,6. Untuk B atau ininya B itu FM nih, maaf salah sorry kok jadi ini. Itu rumusnya kan tadi kita bisa tahu I max itu 5,9 1,2 Pak, kalau dikurang di berapa tuh? 4,7 ya? Ya benar. 7 ya. Tiba-tiba dapat berapa? Untuk indeks modulasinya bisa dicari dari ini FM per FC. Udah tahu ya FC berapa, FM berapa? Bahwa M sama dengan F M per FC. 35 deh. 3 sama dengan 0. Kalau dihitung pakai kalkulator 0,6 Oke. Nah, di sini karena pertanyaannya ada juga jika ketika skalanya itu di vertikal 2V per divisi, berarti otomatis kita apa namanya ini karena yang ini kan yang jika ambil di sini jika skalanya dibuat V ini M-nya ini nih masing-masing dikali dengan 2, jadi dikali 2 juga. Nah, untuk rumusnya itu sama, M itu FM per FC. Tinggal kita cari dulu FM itu sama dengan berapa? 4,7 ya? 4,7 kali 2 lagi, berarti yang atas FC itu 7,1. 4,7 dibagi 7,1 itu sama 0,662 ya. Paham kan? Kalau per divisi dikali aja masing-masing FC-nya sama FM-nya. Nanti untuk cari indeks modulusnya tetap sama. Oke, lanjut. Untuk spektrum frekuensi AM. Spektrum tadi yang saya bilang sebelumnya bahwa kalau spektrum itu ada low, ada upper. Dimana untuk low itu frekuensi LSB dia bisa kita cari dari FC atau frekuensi carrier dikurangi dengan frekuensi modulasinya. Ini sideband kan, sideband itu berarti dua sisi, low sama upper. Untuk upper bedanya dia ditambah FC ditambah FM. Nah, kemudian untuk bandwidth bisa dicari dari FUSB kurang FLSB. Atau ketika misalnya diketahuinya FM, dia langsung aja dikali 2 ketemu bandwidth-nya. Jadi FC ini di sini ya FC. Ya, 2
dua sisi ini. Oke, kalau misalnya ditanya di sini FLSB, ini ada rumusnya M per 2 dikali C. FC maksudnya. Nah, untuk yang USB itu sama sebenarnya ya. Jadi untuk jarak tegangan ya, tegangan dari ini USB sama yang LSB itu sama. Ya, ada tegangannya kan M per 2 dikali FC. Oke, lanjut kita ke contoh soal. Di sini ada stasiun penyiaran AM standar memancarkan frekuensi modulasi hingga 5 kHz. Jika stasiun AM memancarkan frekuensi 980 kHz, berapakah frekuensi sideband dan total dari bandwidth-nya? Oke, pertama kita harus cari dulu FUSB dan FLSB. Oke, jadi kita penting dulu mana yang C sama mana yang FM. Ya. Nah, FC sendiri itu yang mana? Coba FC itu ya fungsinya R itu memancarkan kan? Jadi yang FC itu 980. Ini frekuensi modulasi ini udah ketahuan juga nih kan 5 Hz ya, dan F ini sama dengan 5. Oke, jangan lupa satunya kilohertz. Sorry ini pelan-pelan karena aku nulisnya bukan pakai pensil tapi pakai nulis ini lumayan susah. Oke, lanjut kita cari dulu karena frekuensi sideband berarti ditanyakan LSB dan FUSB-nya. Untuk frekuensi LSB rumusnya kan tadi FC dikurangi FM ya. FC-nya gitu 980 kurang berapa? 975 satuannya yaitu kilohertz. Kemudian untuk F USB-nya balikannya dia pakai penyimpanan FC ditambah dengan FM, jadi 980 ditambah dengan 5 dan 900 kilohertz. Lihat ya kalau misalnya low itu dikurang, FC dikurang, ya aku tulis juga deh. FC dikurang FM, ini tuh FC ditambah M. Oke, untuk bandwidth sendiri kita kan di sini selain ditanya frekuensi sideband, ditanya juga total bandwidth-nya kan. Total bandwidth-nya itu berarti bandwidth sampai dengan total apa tadi? Bandwidth itu FUSB dikurang FLSB. FUSB dikurang FLSB. Jadi yang atas itu upper dikurangi low. Ya. Berapa yang upper itu 985 kurang 175 sama dengan 10 kilohertz. Atau bandwidth sendiri rumusnya kan ini ya, 2 kali FM, karena di sini FM udah diketahui gitu ya. Bisa nih rumus itu untuk mencari bandwidth 2 kali 5. Aja kan ketemunya 10 kilohertz. Ya, di sini kalian harus paham. Oke, lanjut ke total dayanya, total daya yang ditransmisikan. Ya, ibaratnya di transfer gitu ya. Bahwa PT itu rumusnya adalah PC daya carrier ditambah daya untuk yang lower sideband dan ditambah dengan daya untuk upper sideband.
Atau bisa juga kita pakai rumus yang bawah, bahwa daya yang ditransmisikan atau PT sama dengan PC atau daya carrier dikali 1 ditambah M kedua atau indeks volumasi per 2. Kalian bisa ditambahkan dulu dalamnya baru dikali PC, atau misalnya mau dikali dengan silang ketika dimasukkan dengan angkanya. Oke, untuk contoh soalnya, ini sebuah pemancar AM memiliki daya carrier, berarti PC. PC-nya sama dengan 30 watt. Presentasi modulasi 80%, kita disuruh mencari total daya dan daya dalam satu sideband. Jadi di sini presentasi modulasi itu 85%. Jadi otomatis M itu sama dengan berapa? 85% kan? Kalau kita ubah jadi bentuk desimal, jadi berapa? 0,85. Kita disuruh mencari total daya. Total daya itu berarti PT kan? Karena daya yang ditransmisikan. Oke, bahwa untuk apa namanya, PT sendiri, rumusnya yang atas ya. Ini PC, masukin PC-nya 30 ditambah 1 5 pangkat 2 per 2. Oke, kita itu yang dalam dulu. 0,85 pangkat 2 berapa itu ya? Aku hitung di kalkulator dulu ya. 0,85 kali 0,85 sama dengan 0,725 dibagi 2 aja langsung ya. Bagi 2 tambah 1. Jadi ini kali 1,3625. Hasilnya adalah 40,8. Kita bulatin aja gitu ya. Ini kali 3 itu sama 30 ya. 40,8375 lah, kita bulatin aja jadi 40. 4, 3, 7. Tanya W juga. Ya. Nggak bisa dibulatin jadi 40,8 aja. Nah, kemudian untuk daya dalam satu sisi. Daya dalam satu sisi itu rumusnya atau lambangnya ini ya, yang daya dalam satu sisi segmen PSB dan daya segmen nya adalah PSB untuk yang dua sisi. PSB ini yang dua sisi, yang satu sisi sama-sama PSB. Berarti sebelum ini kita harus cari dulu yang dua sisi itu berapa nilainya gitu. Kita hitung dulu nih. Bahwa untuk yang dua sisi ini rumusnya adalah PT dikurang PC. Jadi PSB untuk yang dua sisi itu PT dikurang PC, di mana PT sendiri udah kita dapatkan 40, malah kali kita bulatin aja ya, sama dengan 40,8. 40,8 sendiri, nanti setelah itu kita kurangkan dengan PC-nya yaitu 30. Sebentar. 8 dikurang dengan 30. Maka untuk yang PSB-nya, untuk yang dua sisi adalah 10,8 watt.
Kita masukkan ke yang ini, rumus yang ini. 10,8 per 2. Karena satu sisi kan, dia mintanya satu side band kan. Makanya 8 dibagi 2. Nah, gitu ya. 5, maaf. 5,4 watt. Untuk yang daya side band satu sisi. Oke, sampai sini pasti paham ya. Kita lanjut ke daya keluaran atau PT. Daya keluaran juga sama dengan total daya berarti ya. Cuma bedanya di sini kita itu pakai I. Kalau di sini kan kita pakai daya juga kan, P kan. Kita tahu bahwa daya daya yang asli, yang original gitu ya, nah itu sama dengan I kali 2, I pangkat 2 kali R. Nah, di sini karena kita mencari daya yang ditransmisikan, maka I-nya juga dalam bentuk transmisi. I transmisi atau arus yang ditransmisikan di pangkat 2 kali R. Nah, untuk mencari I yang ditransmisikan, kita bisa pakai rumus IC atau arus carrier dikali akar dari 1 ditambah indeks modulus di pangkat 2 per 2. Ya, itu daya keluaran. Jadi rumusnya PT sama dengan IT pangkat 2 dikali R. Sekarang daya pada sideband. Ini yang aku maksud tadi, PSB. PSB itu tadi kan rumusnya udah ya, PSB itu sama dengan PT dikurang PC. Nggak bisa juga pakai rumus ini nih. Daya carrier dikali indeks modulus pangkat 2 per 4. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada antena memiliki impedansi 40 ohm. Sinyal AM yang tidak termodulasi menghasilkan arus 4,8 A. Modulasinya 90%. Kita disuruh mencari daya pembawa, daya total, dan daya pada sideband. Oke. PC. Berarti kita suruh nyari ini dulu ya, PC. 40 itu R ya, karena itu adalah impedansi. Ini R. Untuk yang ini IT. Kan arus termodulasi. Arus ini ya, yang ditransmisikan, bukan termodulasi. I T E. Daya pembawa berarti kita disuruh mencari daya carrier atau PC. PC sendiri tadi rumusnya apa, masih tidak lihat bahwa PC rumusnya adalah ternyata tidak ada. Ini sama aja sebenarnya kan, kan originalnya kan ini kan ya. Jadi untuk mencari PC itu I C I R, di mana sebenarnya bukan IC juga sih ya, I aja deh. I kali R. I pangkat 2 dong. I pangkat 2 deh. Karena kayak kan, oh, I kali R kan itu V. I pangkat 2. I-nya itu adalah 4,8. Pangkatin 2 dulu. Nanti itu baru dikali R-nya 40. Oke. 4,8 pangkatkan 2. Tuh, sebentar aku cari dulu. 4,8 kali 4,8. 23,4 kalau 4 dikali 40 ya, dengan 921. Aku kali ini kalian soal ini mana buat ini. Oke, sekarang kita ke daya total. Daya total itu kita tahu bahwa PT kan, daya total P kita baca lagi deh ini, untuk yang I-nya itu kan sinyal AM yang tidak termodulasi, berarti kan dia belum ditransmisikan kan, berarti itu IC. Ini IC berarti IC. Di sini bahwa PT itu kan rumusnya ini, ya kan? Berarti kita butuh IT-nya dulu kan, IT-nya berapa? IT, kita masukin IT.
IC-nya berapa? 4,8 kali akar dari modulasi 0% berarti 0,9. 0,9 pangkat 2 berarti 0,81. 1 ditambah 0,81 bagi 2 sama dengan 5,7 ya. Benar gitu di sini. 5,7A. Nah, terus masukin deh ke sini. Kayaknya 5,7 pangkat 2 kali 40. Oke. Itu hasilnya ketika saya hitung adalah 1295 watt. Nah, kemudian sekarang kita disuruh mencari daya dari sideband. Daya dari sideband kita tahu tadi ya, PT dikurangi PC. Karena ini tuh nggak ada kejelasan satu sisi atau dua sisi, berarti kita mencari dua sisi. Cukup PT dikurangi PC. Jadi P, aku ganti dulu warnanya biar tidak, karena ini udah gak buat. Oke, P SB. P S dengan P kurang PC. PT-nya kita udah tahu 1265 kurang PC-nya 921,6. Hasilnya hitung pakai kalkulator 373,4 watt. Jawaban itu. Semoga paham ya. Dan untuk macam-macam sinyal AM itu ada double side band full carrier, atau bisa disingkat jadi DSPFC modulation, di mana dia yang tadi aku jelaskan sebelumnya ya, ada dua sisi, di mana di sini ada FC, di sini ada USB, FUSB, di sini ada FLSB. Panjang tegangannya sama keduanya, di mana tegangan turunnya adalah ini M per 2 dikali FC untuk masing-masing tegangan. Yang kedua ada double side band surprise carrier atau DSP-SC modulation. Oke, dimana masih ada dua sideband karena di sini double kan, double sideband. Cuma di sini untuk FC-nya itu ditekan. Jadi kalau ini kan terus ke atas kan FC-nya, dia artinya continue gitu karena ada tanda panah. Kalau di sini kan di press. Kemudian untuk yang ketiga ada single sideband atau SSB modulation, di mana hanya ada satu sisi aja. Ini upper ya, karena di sebelah kanan FC. Kemudian untuk vestigial sideband atau VSB modulation, dia bentuknya seperti trapesium. Modulasi frekuensi atau frekuensi modulation FM. Frekuensi modulation FM atau modulasi frekuensi adalah teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi. Jadi, pada modulasi frekuensi ini, sinyal gelombang akan mengubah frekuensi gelombang pembawanya, sedangkan amplitudonya tetap selama proses modulasi. Yang selanjutnya, ada modulasi frekuensi, informasi dipresentasikan oleh nilai frekuensi sinyal carrier termodulasi, yang contohnya seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, ada modulasi digital yang terdiri dari gelombang yang ASK, FSK, dan PSK. Yang pertama, terdapat seperti gambar berikut, ada kode binernya. Yang selanjutnya ada sinyal informasi digitalnya. Yang pertama adalah amplitude shift keying atau ASK yang tadi telah saya sebutkan. Yang selanjutnya ada frekuensi shift keying atau FSK. Dan yang terakhir adalah phase shift keying atau PSK. Yang pertama, yaitu adalah amplitude shift keying atau ASK, yang dapat dikenal sebagai pengiriman sinyal berdasarkan pergeseran.
adalah suatu metode modulasi dengan mengubah-ubah amplituda. Dalam proses modulasi ini, kemunculan frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidak adanya sinyal informasi digital. Kelebihannya yaitu bit per baud atau kecepatan digital lebih besar. Kekurangannya yaitu sulitnya dalam menentukan level acuan yang dimilikinya, yakni setiap sinyal yang diteruskan melalui saluran transmisi jarak jauh selalu dipengaruhi oleh redaman dan distorsi lainnya. Metode ASK hanya menguntungkan bila dipakai untuk hubungan jarak dekat saja. Dalam hal ini, faktor derau harus diperhitungkan dengan teliti. Yang selanjutnya ada rumus beserta gambar dari sinyal termodulasi ASK seperti berikut. Selanjutnya ada frekuensi shift keying atau FSK yang dapat dikenal sebagai pengiriman sinyal melalui pergeseran frekuensi. Adalah suatu metode modulasi dengan mengubah-ubah amplituda. Besarnya frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan ada atau tidak adanya sinyal informasi digital. Dalam proses ini, gelombang pembawa digeser ke atas dan ke bawah untuk memperoleh bit 1 dan bit 0. Kondisi ini masing-masing disebut phase dan mark. Keduanya merupakan standar transmisi data yang sesuai dengan rekomendasi CCITT. Prinsip pendeteksian gelombang pembawa umumnya dipakai untuk mendeteksi kegagalan sistem bekerja. Bentuk dari modulated carrier FSK mirip dengan hasil modulasi FM. Umumnya, tipe modulasi FSK dipergunakan untuk komunikasi data dengan bitrate atau kecepatan transmisi yang relatif rendah, seperti untuk telex dan modem data dengan bitrate yang tidak lebih dari 2400 bps atau 2,4 kbps. Yang selanjutnya ada contoh rumus dan keterangannya dari sinyal termodulasi FSK sebagai berikut. Selanjutnya ada passive keying atau PSK atau yang dapat dikenal sebagai pengiriman sinyal berdasarkan pergeseran fase. Adalah suatu metode modulasi fase yang memungkinkan fungsi pemodulasi fase gelombang termodulasi di antara nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses modulasi ini, fase dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan satu sinyal informasi digital. Sudut fase harus mempunyai acuan kepada pemancar dan penerima. Akibatnya, sangat diperlukan stabilitas frekuensi pada pesawat penerima. Dua jenis PSK pada umumnya yaitu pertama adalah BPSK, adalah format yang paling sederhana dari PSK, menggunakan dua tahap yang dipisahkan sebesar 180 derajat dan sering juga disebut dua PSK. Modulasi ini paling sempurna dari semua bentuk modulasi PSK. Yang selanjutnya ada QPSK, dikenal juga sebagai quaternary atau quadriphase PSK atau 4PSK. QPSK menggunakan 4 titik pada diagram konstelasi, terletak di sekitar suatu lingkaran dengan 4 tahap. QPSK dapat mendekode 2 bit per simbol. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.